Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayatuli dari kelas B dengan NIM 811424047. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil kajian saya mengenai analisis SWOT terhadap geopolitik, geografis, ideologi politik, sosial, dan budaya. Nah, video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan selama kurang lebih 20 menit ke depan. Jadi saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama memahami bagaimana tantangan dan peluang di wilayah perbatasan Indonesia dapat dianalisis dan disusun strateginya guna memperkuat ketahanan nasional kita. Jadi sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu beberapa istilah penting yang menjadi dasar analisis. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa sih itu analisis SWOT? Jadi saya jelaskan bahwa analisis SWOT itu adalah metode untuk mengevaluasi 4 elemen utama dalam suatu objek kajian, yaitu ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman. Jadi metode ini tuh sangat penting untuk menyusun strategi pembangunan atau ketahanan di suatu wilayah tersebut, karena dapat menggabungkan faktor internal maupun faktor eksternal. Jadi selanjutnya ada geopolitik. Teman-teman tahu nggak siapa itu geopolitik? Jadi geopolitik itu adalah kajian tentang hubungan antara politik dan letak geografis suatu negara. Jadi dalam konteks di Indonesia itu geopolitik berkaitan dengan bagaimana letak strategis Indonesia mempengaruhi kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional. Selanjutnya ada istilah geografis. Apa sih itu geografis dan bagaimana itu geografis? Jadi, geografis itu mengacu pada kondisi fisik di suatu wilayah tersebut, seperti bentuk daratan, perairan, iklim, dan lokasi relatif dari suatu daerah. Kemudian aspek geografis ini sangat penting dalam penataan tata ruang, entah dari aksesibilitas serta distribusi penduduk dan sumber daya alam yang ada pada suatu wilayah tersebut. Kemudian ada ideologi. Teman-teman pasti sudah tidak familiar lagi dengan kalimat ini, dengan kata ini. Ideologi itu merupakan sistem nilai dan keyakinan yang menjadi dasar utama suatu negara. Di Indonesia sendiri, ideologi negara Indonesia itu seperti apa, teman-teman? Parah sih kalau misalnya teman-teman gak tahu ideologi dari negara kita sendiri. Jadi teman-teman tahu bahwa ideologi negara Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada politik. Teman-teman pasti sudah tahu juga apa sih itu politik. Jadi politik itu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Mungkin teman-teman ada
keluarga maupun orang tuanya yang bekerja di pemerintahan mungkin. Nah, jadi aspek ini mencakup sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan relasi dari antara masyarakat dengan lembaga negara. Nah, termasuk pengelolaan wilayah perbatasan. Selanjutnya ada sosial budaya, itu pasti mencakup cara hidup masyarakat, ada istiadat, norma, dan kebiasaan yang berkembang di suatu wilayah atau daerah. Nah, ketahanan sosial budaya sangat berpengaruh dalam menjaga identitas nasional serta memperkuat rasa kebangsaan. Oke, langsung mungkin itu pengantar saja teman-teman. Selanjutnya masuk pada materi intinya. Nah, jadi wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia memiliki nilai sangat strategis tinggi karena letaknya yang langsung berbatasan dengan negara-negara lain seperti contoh Timur Leste dan Australia. Dan saya mengambil satu jurnal penelitian yang berada di kawasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, di kawasan Kepulauan Tanimbar ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan menjadi titik krusial dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, dalam konteks geopolitik dan geografis, wilayah ini bisa menjadi bentang pertahanan sekaligus beranda depan NKRI. Kemudian komitmen pemerintah pusat serta keberadaan satuan tugas TNI yang aktif di wilayah tersebut menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan keutuhan suatu wilayah itu. Meski demikian, teman-teman, wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai kelemahan struktural, keterisolasian geografis, minimnya infrastruktur dasar seperti entah itu dari transportasinya maupun dari komunikasinya, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia membuat masyarakat di kawasan ini itu terpinggirkan dari arus pembangunan nasional. Selain itu, belum adanya tata ruang wilayah yang memadai serta ketiadaan lembaga pengelolaan perbatasan atau BPPD di tingkat daerah menambah kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Selanjutnya dari aspek ideologi dan politik. Jadi dalam aspek ideologi dan politik ini, masyarakat perbatasan itu cenderung memiliki wawasan kebangsaan yang rendah dan mudah terpengaruh oleh ideologi asing, terutama karena mungkin karena akses informasi dari negara tetangga itu lebih mudah diakses dibandingkan dari informasi dari dalam negeri itu sendiri. Hal ini diperparah dengan belum jelasnya batas-batas negara di beberapa. Hal ini diperparah
dengan belum jelasnya batas-batas negara di beberapa titik yang sering menimbulkan potensi konflik. Nah, jadi rendahnya kesejahteraan juga mendorong masyarakat menjadi pelintas. Terdapat peluang besar untuk memperbaiki situasi ini. Jadi masih bisa diperbaiki, masih bisa dihindari akan terjadinya mungkin dampak-dampak yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kebijakan pemerintah pusat itu memberi perhatian terhadap pembangunan daerah perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan, atau disebut dengan prosperity and security approach. Nah, ini tuh menjadi pintu masuk untuk suatu perubahan dalam daerah tersebut. Selanjutnya, potensi kelautan dan perikanan yang melimpah bisa menjadi penggerak utama ekonomi lokal jika dikelola dengan baik. Selain itu, prioritas nasional dalam penggelaran satuan TNI dan pengembangan sarana dan prasarana menjadi peluang besar untuk memperkuat ketahanan wilayah itu sendiri. Jadi dari apa yang saya jelaskan melalui analisis SWOT ini, strategi yang diusulkan dibagi ke dalam 4 jenis strategi, yaitu SO, mengarahkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang seperti pembinaan teritorial TNI dan pengelolaan SDA sumber daya alam itu sendiri. Kemudian yang kedua ada strategi WO, meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang pembangunan dan peningkatan SDM sumber daya manusia. Dan ada strategi ST, yaitu mengarahkan kekuatan untuk menghadapi ancaman seperti pelintas batas ilegal dan kejahatan transnasional. Dan yang terakhir ada strategi WT, dimana ini meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman dengan pembangunan prasarana. Ada strategi WT, dimana ini meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman dengan pembangunan prasarana, penetapan batas negara, dan pengentasan kemiskinan, yaitu mengarahkan kekuatan untuk menghadapi ancaman seperti pelintas batas ilegal dan kejahatan transnasional. Dan yang terakhir ada strategi WT, dimana ini meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman dengan pembangunan prasarana, penetapan batas negara, dan pengentasan kemiskinan. Kemudian pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu, teman-teman, terencana dan berkelanjutan. Jadi pemerintah pusat itu dan daerah dan TNI perlu bersinergi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pertahanan negara.
Jadi melalui peningkatan pendidikan, entah itu layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan wawasan kebangsaan. Nah, masyarakat perbatasan dapat diberdayakan untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, dengan demikian wilayah wawasan kebangsaan. Nah, masyarakat perbatasan dapat diberdayakan untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, dengan demikian wilayah perbatasan tidak akan perbatasan dapat diberdayakan untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, dengan demikian wilayah perbatasan tidak akan lagi menjadi halaman belakang Indonesia, melainkan menjadi simbol kekuatan dan eksistensi negara di mata dunia. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dengan pembangunan prasarana, penetapan batas negara, dan pengentasan kemiskinan. Kemudian pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu, teman-teman, terencana dan berkelanjutan. Jadi pemerintah pusat itu dan daerah dan TNI perlu bersinergi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pertahanan negara. Jadi melalui peningkatan pendidikan, entah itu layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan wawasan kebangsaan. Nah, masyarakat perbatasan dapat diberdayakan untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, dengan demikian wilayah perbatasan tidak akan lagi menjadi halaman belakang Indonesia, melainkan menjadi simbol kekuatan dan eksistensi negara di mata dunia. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan mengenai analisis SWOT dalam konteks ketahanan wilayah perbatasan Indonesia, khususnya ditinjau dari aspek geopolitik, geografis, ideologi, politik, sosial, dan budaya. Harapannya itu melalui pemahaman ini kita bisa sebagai warga negara dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI ini, serta mendukung pembangunan di wilayah perbatasan yang selama ini mungkin masih terpinggirkan atau belum terlihat. Jadi mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman, dan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua, terutama diri saya sebagai warga NKRI. Nah, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.